كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarh Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdahu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah terkait dengan makna dari wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan pada halaman 154 dari syarah beliau, bahwasanya lafaz al-masajid, ya, lafaz masajid memiliki dua makna. Makna pertama adalah al-mawadhi' allati yu'badullahu fiha, tempat-tempat yang Allah SWT disembah, sehingga yang dimaksudkan adalah masjid. Itu makna pertama. Sehingga makna wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, bahwasannya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka tidak diperbolehkan kalian menyembah selain Allah SWT di tempat tersebut. Karena tempat tersebut memang dikhususkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kalian berada di tempat tersebut tidak diperbolehkan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapatnya jumhur, ya, pendapatnya jumhur. Kata Syekh, hadza qaulul jumhur min ahli tafsir. Wa annal masajida lillah fahiya buniyat li ajli iqamati dinillahi wa li ajli ibadatillahi subhanahu wa taala. Lihat bahasa beliau sangat dakik. Yang namanya masjid itu dibangun untuk menegakkan agama Allah, dibangun untuk beribadah kepada Allah. Fala tad'u ay fala ta'budu fiha ghairallah, sehingga janganlah kalian menyeru, berdoa, maknanya janganlah kalian menyembah fiha ay fil masajid tadi ghairallah. Sehingga di sini ada isyarat ketika seseorang masuk masjid ingin ibadah, apapun jenis ibadahnya, maka selayaknya bagi dia dan seharusnya bagi dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena masjid tersebut dibangun untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau mereka ibadahnya kepada selain Allah di masjid tersebut, itu menunjukkan ada ketidaksesuaian dengan makna ayat ini, menunjukkan dia keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, wa annal masajida bi ma'nal a'dha. Lafaz masajid itu makna al-a'dha, bi ma'nal a'dha allati wahaba Allah Subhanahu wa taala al-insan liyasjuda biha, yaitu anggota-anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh tersebut. Apa saja? Wajah, kedua tangan, kedua kaki, dan kedua lutut. Kemudian doa juga ada dua macam, ada doa ul ibadah, ada doa ul mas'alah. Kita masuk pada halaman 155. Qala rahimahullah wa qauluhu ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in ila qaulihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Firman Allah Subhanahu wa taala, lahu da'watul haqq, milik Allah Subhanahu wa taala semata da'watul haq, ibadah yang benar. Walladzina yad'una min dunihi, orang-orang yang menyeru min dunihi, menyeru kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, min dunillah tersebut la yastajibuna lahum bisyai'in, tidak bisa yastajibun, menjawab, mengabulkan, lahum kembali ke alladzina yad'un, tidak bisa mengabulkan mereka sedikit pun. Ila qaulihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir tersebut melainkan dalam kesesatan. Di mana Afan? Sakit? Sakitnya? Ya. Ya sudah. Hadil ayatu fiha anna Allah Subhanahu wa ta'ala yakhussu wahdahu azza wa jalla bid-du'a wat tawajjuh wat talab. Ayat ini padanya terdapat faedah
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dikhususkan dengan doa dan harapan serta permohonan. Fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illa huwa subhanahu wa ta'ala, yaitu pada perkara-perkara yang dia tidak dimampui melainkan hanya Dia Allah Azza wa Jalla yang mampu. Wa ma masalu haula alladzina yad'una ghairallah min haula'il mauta aw haula'il ajizin aw hadhil jamadat illa kaman ata ila bi'rin wa ja'ala yamuddu yadahu wa yuridul ma wa yuriduna minal ma atau wa yuridu minal ma ayyas'ada ilaihi biduni dalwin wa biduni hablin wa biduni syai'in min dzalik. Wa ma masalu haula, dan tidaklah permisalan mereka yang bagaimana? Alladzina yad'una ghairallah, yaitu mereka yang menyeru selain Allah. Jadi permisalan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, baik berupa haula al-mauta, baik berupa orang-orang yang sudah mati, au haula al-ajizin, orang-orang yang lemah, au hadil jamadat, atau benda-benda yang mati, illa melainkan kaman ata ila bi'rin, melainkan seperti permisalan orang yang mendatangi bi'r. Tahu bi'r? Sumur. Wa ja'ala yamuddu yadahu wa yuridu minal ma, dia mulai menjulurkan tangannya dan menginginkan air. Ayyas ada ilaihi, dia menginginkan air tadi naik ke dia. Namun apa? Biduni dalwin wa biduni hablin wa biduni syai'in min dzalik, dalam kondisi tanpa ada ember, tanpa ada tali, tanpa ada segala sesuatu. Fakama anna hadza la yahsul wa la yakunu wa hakadza man da'a ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhuna Abdurrahman, sebagaimana ini tidak akan mungkin bisa terjadi, demikian juga orang yang berdoa kepada selain Allah. Jelas? Qala subhanahu wa ta'ala, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengatakan dalam Al-Quran, qul ara'aitum, katakan ya Muhammad, ara'aitum ma tad'una min dunillah, bagaimana pandangan kalian, kabarkan kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah azza wa jalla tersebut. Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati, coba perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di muka bumi ini, ataukah mereka punya sekutu yang ada di langit. Ituni bi kitabin min qabl, coba datangkan kepadaku, ada enggak dasar di kitab-kitab terdahulu. Ituni bi kitabin min qabli hadza, coba datangkan kepadaku kitab terdahulu tentang hal ini. Au asaratin min ilm, atau ada peninggalan ilmu dari orang-orang terdahulu. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang betul-betul jujur. Kemudian waman adallu, kata Allah azza wa jalla, waman adallu, tidak ada yang lebih sesat, mimman yad'una min dunillah, mimman yad'u min dunillah, dibandingkan orang yang menyeru kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, dalam kondisi yang diseru tersebut tidak akan mungkin bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dalam kondisi mereka lalai dari doa tadi. Kata Allah azza wa jalla, wa man adallu, tidak ada yang lebih sesat lagi, mimman yad'u min dunillah, dibandingkan orang yang menyeru kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang diseru ini tadi tidak akan mampu mengabulkan sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang lalai dari Allah azza wa jalla. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin, apabila umat manusia itu dikumpulkan, kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin, maka mereka justru akan menjadi musuh serta akan mengingkari peribadatan tersebut. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, tatkala dikumpulkan dengan penyembahnya, justru mereka menjadi apa? A'da. Allah azza wa jalla mengatakan, al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin.
Ya, Ustaz Syarif. Illal muttaqin. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Menunjukkan apa? Orang yang punya hubungan satu sama lain itu akan bermusuhan. Dari penyembah yang disembah semuanya akan bermusuhan kecuali kaum muttaqin. Wa hakadha fil ayatil ukhra, demikian juga ayat yang lain, amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang yang sudah mati, bukan orang yang hidup. Wa ma yash'urun ayyana yub'atsun, mereka tidak sadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan. Fahaula alladzina tad'unahum min dunillah, ini mereka-mereka yang kalian seru dari selain Allah, imma ayyakunu ahjaron aw asjaron, bisa jadi bentuknya batu atau pohon, wa hiya jamadat la taqilu wa la tafhamud du'a, mereka adalah benda-benda mati yang tidak bisa berakal, tidak bisa mencerna, tidak juga memahami apa yang diserukan, tidak paham dengan doa yang ada. Wala yastajibud du'a, tidak mungkin bisa mengabulkan doa tadi. Au yakunu mauta la yasma'un, atau mereka adalah orang-orang yang mauta, tidak mendengar, orang-orang yang sudah mati. Wa idza sami'u mastata'u, wa idza sami'u mastata'u ayastajibu wala ayunaffizu, kalaupun mereka itu mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan. Wala ayunaffizu, tidak juga bisa mewujudkan. Wa ayyu'tu, juga mereka tidak wala ayunaffizu wa ayyu'tu, mereka tidak mungkin bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang mereka bisa beri, gitu loh. Mereka tidak bisa mewujudkan, tidak bisa memberi, tidak bisa ngasih. Kama qala ta'ala, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Allah azza wajalla rabb kalian, lahul mulk, dialah Allah, lahul mulk. Lihat bahasanya, penekanan rububiyah. Antum lihat di sini, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Ini yang suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Antum perhatikan di sini. Di awal ayat Allah SWT menyebutkan dzalikumullah, itulah Allah. Maknanya apa? Itulah dia ilahukum, Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah bukan? Uluhiyah. Kemudian disebutkan dengan lafaz rabbukum lahul mulk. Dialah Allah, rabbukum. Nama lafzul jalalah Allah itu mengandung sifat uluhiyah. Maknanya itulah Allah, sesembahan kalian yang layak kalian ibadahi. Siapa Allah azza wajalla? Rabbukum lahul mulku, dia Rabb kalian yang memiliki kekuasaan. Kenapa kita menyembah Allah? Kenapa kalian menyembah Allah? Kenapa kalian ibadah kepada Allah? Karena Allah adalah Rabbukum lahul mulku. Ditekankan lagi, dia adalah Rabb kalian. Makna Rabb rububiyah, mencipta, mengatur, memberi rezeki dan mengurusi makhluknya. Lahul mulku, dia punya kekuasaan. Kalian layak menyembah Allah karena dia memiliki kekuasaan. Ditegaskan lagi setelahnya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sedangkan yang kalian sembah selain Allah itu, ma yamlikuna min qitmir, tidak punya kuasa, tidak punya kepemilikan, meskipun cuma sekedar kitmir. Tahu kitmir? Yang ada di biji kurma itu, kulit arinya itu. Allah azza wajalla lahul mulku, punya kekuasaan. Sedangkan yang kalian sembah ma'indahul mulk, dia tidak punya kekuasaan meskipun berupa kitmir. Jelas ada perbedaan. Subhanallah ya, lihat. Ini metode Al-Quran untuk ngajak berpikir. Sebenarnya kalau orang betul-betul mereka yang nyembah selain Allah azza wajalla mau berpikir, putar otak sedikit, ya, biar encer, banyak-banyak minum oli. Lagi viral sekarang di Sulawesi. Ada apa? Entah wallahualam apa jamaah tablik apa-apa. Jadi dia bilang ada videonya viral, wallahualam. Jadi dia biar lututnya nggak sakit katanya, lututnya. Jadi dia minum oli, dianya jamaah pengajiannya oli. Mau juga ada yang ngikutin. Jadi diibaratkannya pelumas. Sampai sudah dia minum tuh, dia bilang saya jarang push up, tapi semenjak saya minum oli ini tadi push up. Diikuti pula dari jamaahnya dia. Nanti paling tunggu aja masuk rumah sakit viral itu. Atau mungkin bisa jadi ketangkap. Nah ini tadi mungkin layak juga dikasih oli biar agak encer dikit, ya, pelumasnya. Coba lihat ayat ini, Allah azza wajalla mengatakan in tad'uhum, ya enggak? Yang kalian sembah itu loh, walladzina tad'una min dunihi,
In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta kepada mereka, mereka tuh enggak dengar gitu loh. Paham? Mereka enggak dengar. Kalian minta, mereka enggak dengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun bisa dengar, enggak juga bisa ngabulkan. Kenapa enggak bisa ngabulkan? Karena ma yamlikuna min qitmir. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Justru nanti di hari kiamat ngingkari perbuatan syirik kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Coba kita, orang kalau berpikir seperti ini, enggak mau dia minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Coba capek loh. Udah tahu yang diminta tadi, ma yamlikuna min qitmir, sudah mati. La yasma'u du'aakum. Enggak bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mendengar enggak juga bisa ngabulkan. Dan kemudian buruknya lagi, udah capek-capek menyiapkan sesajen, capek-capek begini, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat juga mengingkari perbuatan kalian. Itu banyak dalam ayat Al-Qur'an. Sampai-sampai iblis mengatakan apa? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa nolong kalian, kalian tidak bisa nolong aku. Fad-du'a ibadatun minal ibadatil jalilah. Doa termasuk ibadah yang sangat-sangat mulia. Wa taqaddama dzikrud dalil ala kaunid du'a ibadah. Telah lalu penyebutan dalil tentang doa itu adalah ibadah. Fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan doa adalah ibadah. Wa hakadza tilkumul ayatis tsalas. Demikian juga ayat yang 3 tersebut, ya. Ada ayat qauluhu subhanahu wa ta'ala 'anil khalil Ibrahim alaihissalam, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabiullah Ibrahim. Allah azza wajalla mengatakan apa? Wa a'tazilukum. Kata Ibrahim, wa a'tazilukum. Aku akan mengasingkan diri dari kalian. Wa ma tad'una min dunillah. Aku akan mengasingkan diri dari segala sesuatu yang kalian seru selain Allah azza wajalla. Wa ad'u rabbi. Kata Ibrahim, aku akan meminta berdoa kepada Rabbku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyan. Pasti, ya, aku tidak akan sengsara, menderita kalau aku berdoa kepada Rabbku. Falamma ya'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Lihat di sini, kata Allah Azza wa Jalla, tatkala Ibrahim mengasingkan diri dari mereka dan mengasingkan dari segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Wa hakadha fi qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat lagi dibandingkan orang yang menyeru kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ila qaulihi wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya. Justru mereka segala sesuatu yang disembah selain Allah akan mengingkari peribadatan tersebut. Qala du'aan thumma atlaqu 'ala du'a bi annahu ibadah. Ya. Ini adalah bentuk kata Syekh doa ini. Kemudian antum lihat di situ, waman adallu mimman yad'u itu kan doa, da'a yad'u, ya, doaan. Di sini Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Yad'u, doa kan? Tsumma atlaqu 'ala du'a bi annahu ibadah wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya enggak? Sehingga doa yang dimaksud adalah ibadah. Wal ayatu tsalitsa aidan qauluhu ta'ala qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahadan. Katakan ya Muhammad, aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Falhasil anna du'a ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Doa adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Wa taqaddama tafsil anna fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah la yajuzu du'a ghairillah. Telah berlalu penjelasannya bahwasanya perkara-perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah, maka tidak diperbolehkan berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa dalilul isti'anah. Mudah-mudahan ini selesai ya sebelum ana berangkat ke Bandung. Kalau selesai nanti kita tawakuf dulu ini, nanti diganti dengan kitab yang lain dulu sementara insyaallah ya. Nanti dulu kitab yang lain. Ada beberapa kemungkinan. Ya, ada beberapa kemungkinan kalau ini selesai yang Syarah Jami' Ibadatillah. Ini kitab insyaallah dikaji yang qaulul Faslul Khitab fit tahdzir min syarril furqa bainal masyayikh wa tullab, karena dari kemarin mau kita baca.
Sama kemungkinan besar kita akan masuk ke kitab Al-Manasik, ya, syarah manasik tapi karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan manasiknya Ibnu Taimiyah. Itu nanti insya Allah kalau ada waktu kita manasiknya Ibnu Taimiyah dengan syarah yang ada. Untuk syarahnya ada beberapa syarah yang masih Anda pertimbangkan. Ada diantaranya syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ada kemungkinan, atau syarah yang lain nanti Anda masih pertimbangkan insyaallah taala, ya. Karena ini antara Idul Fitri sama Idul Adha ini musim-musim haji, jadi kita mungkin perlu membahas haji itu tadi, ya. Nanti kalau selesai itu nanti baru kita masuk mungkin tahun berikutnya atau kapan manasiknya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ana belum banyak, baru kelar dua pertemuan. Dr. Vicky mungkin yang banyaknya. Untuk durus ini masya Allah, Allah subhanahu wa taala berikan keberkahan pada waktunya, kadang lebih banyak. Antum sudah selesai? Khatam, masya Allah. Itu 6 pertemuan ya? Yang mana itu? Yang manasikan itu? Kayaknya 21 kali pertemuan. Sekali pertemuan lamunian itu. Kalau tabel itu 500 halaman lebih. Itu ya? Selesai Dr. Vicky. Anak baru 2, butuh waktu nih. Tapi masa bagus, luar biasa. Anak udah dengarkan, luar biasa. Banyak fawaid-fawaid yang tidak didapatkan di istilah itu di buku-buku lain. Karena ada ilmu usul fikih, kaidah. Maka disebutkan yang termasuk faedah yang beliau sebutkan dari sisi bahasa terkait dengan hadis, pembahasan apakah disunnahkan setiap Sabtu ke Masjid Quba, gitu kan? Ya kan, karena disebutkan fi kulli sabtin, gitu kan, Nabi SAW setiap Sabtu. Kata beliau, ini masalah ada khilaf. Yang pertama dibahas ke absahan hadis, gitu kan? Hadis sahih, tinggal makna. Ada dua didapat. Yang pertama ada yang mengatakan enggak, itu cuma kebetulan saja gitu Rasul. Karena ada beberapa riwayat kata beliau yang didapati beliau Rasul pernah hari Senin. Alasan kedua, beliau menyebutkan di sebagian ahli lugha. Nah, ini yang faedah nahunya. Terkadang mereka menyebut setiap akhir pekan, maksudnya setiap minggu. Kalau kita minggu kan ya? Setiap minggu, padahal kan minggu itu hari Ahad ya. Kan? Setiap minggu gitu loh. Nah, mereka orang Arab tuh kalau nyebut setiap pekan dengan istilah Sabtu. Karena hari terakhirnya Sabtu, sehingga yang dimaksudkan Sabtu di situ bukan hari Sabtu tapi pekan. Rasul itu setiap pekan gitu loh. Jadi tidak mesti harus Sabtu sunnahnya tadi, seperti itu. Nah, dia bilang enggak, itu maksudkan hari ya hari Sabtu. Seperti itu. Luar biasa itu faedah seperti itu, faedah. Kita kan nyebutnya kita main bola yuk setiap minggu. Ya enggak? Nah, orang Arab itu zaman dulu bilang kita olahraga lu misalkan setiap Sabtu. Itu luar biasa faedah. Kita lanjutkan ya. Qala rahimahullah wa dalilul isti'anah. Dalil al-isti'anah. Dalil isti'anah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah. Wa dalilul istighosah qauluhu ta'ala id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Allah, fastajaba lakum. Antum perhatikan di sini ayat dengan menggunakan apa? Rububiyah lagi kan? Id tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Ini pembahasan apa? Isti'anah dan istighosah merupakan ibadah. Wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan isti'anah adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal isti'anatu ibadatun minal ibadatil jalilah. Isti'anah adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang sangat mulia. Fala yajuzu ayyusta'ana fi amrin la yaqdiru alaihi illallahu bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan beristi'anah pada suatu perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah kepada selain Allah. Tidak diperbolehkan beristi'anah. Apa makna isti'anah? Minta tolong, minta bantuan. Tidak boleh minta bantuan pada perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah dengan selain Allah. Jelas?
Wad dalil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan dalil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fayaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala amiran ibadahu ay yatawajjahu ilaihi bihadzal du'a al-'azim alladhi huwa min a'zami anwa'id du'a. Allah Subhanahu wa ta'ala amiran ibadahu, memerintahkan hamba-hambanya. Diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk ayyatawajjahu ilaihi bihadzal du'a al-'azim. Hamba-hambanya, yaitu umat manusia, kita semua ini diperintahkan untuk mengharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang sangat agung ini. Yang mana doa tersebut min a'zam anwa'id du'a. Yang mana bahwasanya doa termasuk bahwasanya isti'anah ini, minta tolong ini tadi, termasuk jenis-jenis doa yang paling mulia. Jelas? Jadi isti'anah itu kan minta tolong, minta bantuan. Minta bantuan ke siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Isti'anah ini merupakan bentuk doa kepada Allah dari sekian doa yang sangat agung. Ar-Raja itu kan doa juga, minta kepada Allah kan? Istighosah doa minta kepada Allah. Jadi kalau mau dibahasakan, doa itu kan bahasanya meminta, memohon. Mencakup padanya isti'anah, mencakup padanya istighosah, mencakup juga padanya roja, harapan, gitu kan? Ya. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa wajhu kaunihi ibadah. Sisi yang menunjukkan bahwasannya doa adalah ibadah. Apa sih? Annallaha subhanahu wa ta'ala qaddama huna al-ma'mul. Nah, sisi yang menunjukkan bahwasanya isti'anah itu adalah doa. Isti'anah itu adalah ibadah. Di sini Allah Azza wa Jalla mendahulukan al-ma'mul. Ma'mulnya. Ma'mul itu apa? Objek. Wa huwa iyyaka. Alal amil. Di atas amilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini mendahulukan penyebutan al-ma'mul objek dibandingkan amil. Kalau kaidahnya apa? Kaidah dalam bahasa Arab itu apa? Fi'il, fa'il, objek toh. Sedangkan di ayat ini Allah dahulukan penyebutan objek, kemudian barulah penyebutan amil, subjek. Ya enggak? Kalau urutan normalnya gini. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, gitu toh? Wa nasta'inu iyyaka. Tapi dibalik. Nah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala qaddama huna al-ma'mul wa huwa iyyaka 'alal 'amil wa huwa na'budu. Wa hakadha wa iyyaka nasta'inu. Ya. Fa taqdimu ma haqqu ta'khir, maka mendahulukan sesuatu yang layaknya diakhirkan. Kama dzakara ahlul balaghah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli balaghah, yufidul hasar, memberikan faedah al-hasar, batasan. Jelas? Mendahulukan sesuatu yang layaknya di terakhir dalam susunan konteks bahasa Arab, namun diletakkan di awal, itu memberikan faedah hasar, batasan. Fa anta taqul, maka tatkala engkau mengatakan ya rabbana la na'budu illa iyyaka wa la nasta'inu illa bika, sehingga konteksnya itu, wahai Rabb kami tidak akan menyembah melainkan hanya kepada Engkau, dan kami tidak akan meminta pertolongan melainkan dengan dirimu. Jelas? Fa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qaddama Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala ibadah 'ala al-isti'anah, di anna al-isti'anah wasilatun li ada'i ibadatillah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ya ikhwan, ada faedah di sini. Sehingga makna wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ibadah sebelum isti'anah, gitu loh. Kan ayat ini gini sebenarnya. Iyyaka na'budu disebutkan ibadah dulu kan? Barulah disebutkan wa iyyaka nasta'in, penyebutan isti'anah. Kenapa disebutkan ibadah dulu baru isti'anah? Kenapa? Kata beliau, li'annal isti'anah wasilatun li ada'i ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Karena isti'anah adalah wasilah, perantara untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Fakanal aula taqdimul ghaya 'alal wasilah. Yang selayaknya secara urutan bahasa Arab itu kita harus mendahulukan puncak di atas wasilah. Ya.
Faham? Anda mau tanya sama tuh. Antara ibadah dan isti'anah mana yang intinya? Intinya adalah ibadah toh. Ibadah adalah tujuan utama seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan isti'anah adalah wasilah. Jelas? Nah, lalu disebutkan di ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan penyebutan ibadah dibandingkan penyebutan isti'anah. Kenapa? Karena isti'anah itu wasilah. Sehingga ada faedah apa? Dahulukan puncak yang penting, baru ambil perantaranya. Tsumma aidan anta la tastati' an ta'budallaha tabaraka wa ta'ala illa bi'aunin minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena engkau tidak akan mampu beribadah kepada Allah melainkan dengan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, atau pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Udah rusak, tutupkan kaca yang sana. Jelas ya? Beliau Syekhuna Abdurrahman mengatakan fa anta wa anta la tastati' an ta'budallaha tabaraka wa ta'ala illa bi'aunin minallah. Engkau tidak akan mampu ya untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Betul ya ikhwan? Kalau bukan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kalau bukan bantuan dari Allah Azza wa Jalla, kalau bukan aunun minallah, antum tidak akan bisa duduk di majelis ini. Anda tidak akan bisa mengajar di sini. Ini semua murni pertolongan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Bukti. Kadang kita mau pengajian keluar, ada ikhwan ingin datang, tiba-tiba ada halangan hujan, menunjukkan betul-betul kita tidak mungkin. Kita cuma bisa berencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Sehingga dalam beribadah butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, butuh aunun minallahi Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka na'budu. Fal isti'anatu dakhilatun fil ibadati. Yang namanya isti'anah dia masuk dalam ruang lingkup ibadah. Lakinnaha dzukirat wa ufridat ba'da dzikril ibadah litanbih ala ahammiyatil isti'anah. Kata Syekhuna Abdurrahman, akan tetapi disebutkan dan disendirikan penyebutan setelah ibadah untuk memberikan tanbih akan pentingnya isti'anah. Jelas? Jadi disebutkan penyebutan isti'anah ya, dan disendirikan penyebutan isti'anah min bab zikri at-tanbih, dalam rangka memberikan tanbih ala ahammiyatil isti'anah, pentingnya isti'anah. Wa illa, dan jika tidak atau pada hakikatnya fa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in min atfil khas 'alal 'am. Kata beliau, namun pada hakikatnya lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in digolongkan min atfil khas 'alal 'am, bentuk pengatofan lafaz khusus kepada lafaz umum. Isti'anah itu khusus, lafaz ibadah adalah umum. Di antara bentuk ibadah adalah isti'anah. Jelas? Apa faedahnya? Itu memberikan faedah tanbih, kekhususan, pentingnya ma'tuf ini tadi, atau pentingnya atof. Contoh, man kana aduwan lillahi, lanjutkan Ustaz Sirait, wa malaikati wa rusuli wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Anda perhatikan di situ, man kana aduwan lillah, siapa yang musuh Allah. Man kana aduwan lillahi wa rasulihi, man kana aduwan lillahi wa malaikati, disebutkan malaikat, wa rasulihi wa jibrila wa mikala. Jibril, Mikail bagian dari malaikat. Kenapa disebutkan? Ada kekhususan pentingnya. Ya enggak? Di situ tadi. Jadi ada istilah atful khas 'alal 'am. Kita lanjutkan ya. Falhasil anna hadzal du'aun 'azim. Kesimpulannya, doa ini adalah doa yang sangat-sangat agung. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Masya Allah. Lihat, ada faedah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ta'ammaltu anfa'ad du'a fawajadtu anna anfa'ad du'a ayyas'alal 'abdu rabbahu al-'auna 'ala ta'atihi. Wa wajadtu dzalika fi suratil Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
aku mencermati doa yang paling bermanfaat. Aku mencermati, aku mengamati doa yang paling bermanfaat. Maka aku mendapati doa yang paling bermanfaat tatkala seorang hamba meminta kepada Rabb-nya pertolongan di dalam mengerjakan ketaatan. Wa wajadtu dzalika fi suratil Fatihah. Aku dapati hal tersebut dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas? Qala rahimahullah wa dalilul isti'anah, dalil isti'anah, istighosah, afwan. Wa dalilul istighosah, dalil al-istighosah, dalil istighosah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan permohonan kalian. Sabata fi sahih min hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, telah sabit, telah sahih dalam hadis, ya, riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu lamma kana yaum Badrin, tatkala terjadi perang Badar, nazara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa kanu alfan. Ketika itu Nabi SAW melihat kepada kaum musyrikin. Pada saat itu jumlah kaum musyrikin ada 1000. Wa nadhara ila ashabihi wa kanu 300 wa bid'ata asyara. Dan Rasul melihat kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Ketika itu jumlah mereka ada sekitar 300 lebih, belasan orang, ya. Subhanallah ya ikhwan. Menang apa tidak pada perang Badar? Hah? Menang apa tidak? Menang. Pertempuran kaum muslimin pada perang Badar itu kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Jarak kota Madinah dengan Badar itu lebih kurang 150 km atau 160 km. Mereka berjalan jalan kaki, bukan menggunakan mobil, jalan kaki. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan, ya, mereka jalan kaki. Sebagian mereka puasa, sebagian mereka ada yang tidak puasa. Antum bisa bayangkan perjalanan kondisi seperti itu, ya, jauh loh, 150 km. Jalannya bukan aspal, batu. Musuh yang mau dihadapi berapa jumlahnya? 1000. Jumlah mereka berapa? 300. Kemudian pada saat itu yang ikut perang Badar para sahabat senior, diantaranya Abu Bakar, diantaranya Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah, di antara keberkahan perang yang ada di zaman Nabi SAW, perang di zaman Rasul itu berkah dibandingkan perang-perang yang ada di zaman sekarang. Apa sisi keberkahannya? Kata Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari Abul Munir di salah satu kitab beliau, judulnya Ghazwatul Badr Al-Kubra. Ghazwatul Badr Al-Kubra. Kata beliau, keberkahan perang yang ada di zaman Nabi SAW, perang yang bersama Nabi SAW badannya. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, hitung yang jumlah meninggal berapa? Ada 14 kaum muslimin, ya, cuma 14. Antum kalau datang ke wilayah Badr itu ada papan bertuliskan 14 nama orang itu tadi yang tewas gugur pada perang Badr. Kaum musyrikin berapa yang tewas, yang gugur? Sekitar 70. Tapi pada perperangan di zaman sekarang yang tewas banyak, yang gugur banyak. Bukan saja pasukan yang berperang yang gugur, namun yang tewas juga orang-orang yang tidak ikut berperang. Ini dampak buruknya perperangan di zaman sekarang. Jauh dari keberkahan. Perperangan yang ada di zaman Nabi SAW tujuannya li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk membunuh dan membantai. Kalau di zaman sekarang perperangan yang terjadi terkadang tujuannya bukan li'la'i kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, namun tujuannya untuk menang-menangan, hebat-hebatan. Apalagi perang yang dilakukan oleh Syiah. Antum tahu Syiah? Kalau antum tanya tokoh Syiah, dan itu ada di buku-buku mereka, ya, di mana Masjidil Aqsa? Di mana? Di mana Masjidil Aqsa? Nggak
Nggak ada orang Syiah di buku-buku mereka tidak ada bilang Palestina itu Masjid Al-Aqsa. Ketika mereka menyebutkan Al-Masjid Al-Aqsa yang ada dalam Al-Quran, Masjid Al-Aqsa di langit dunia kata mereka. Ketika mereka ketemu hadis-hadis yang anu tadi, keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa itu di langit dunia, bukan di Masjid Al-Aqsa yang ada di anu itu tadi. Dia percaya antum lihat. Ya. Terus apa mereka? Biasa orang Syiah itu bikin rusuh. Iran gitu ya. Orang yang bela-bela Iran itu tidak tahu hakikat Iran. Iran, Syiah, Rafidhah itu mirip dengan Yahudi dan Nasara. Mirip, ada keserupaan antara Yahudi dan Syiah Rafidhah. Antum cari di maktabah. Kitabnya 2 jilid. Judulnya Keserupaan antara Yahudi dan Rafidhah. Pernah lihat? Cari aja, ada 2 jilid itu, cetakan maktab Darul Imam Ahmad. Antum baca apa saja poin-poin yang disebutkan ada keserupaan antara Yahudi dan Rafidhah. Kata Umar bin Khattab, fatawajjaha ilal qibla wa rafa'a yadayhi wa ja'ala yad'u rabbahu subhanahu wa ta'ala wa yulihu ala rabbih bid-du'a. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah kiblat. Ini diantara adab berdoa. Adab berdoa adalah tawajjuh ilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa rafa'a yadayhi, Rasul mengangkat kedua tangan. Wa ja'ala yad'u rabbahu, Rasul memulai berdoa. Wa yulihu ala rabbih, beliau ilhah dalam berdoa. Betul-betul melas, mengharap, ya. Wa yaqul, Rasul mengatakan, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma a'tini ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isaba min ahli islam la tu'bad fil ard. Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma a'tini ma wa'adtani. Ya Allah, kata Nabi SAW, tunjukkan kepadaku atau tampakkan kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku, berikan kepadaku apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Ini bentuknya permohonan. Allahumma in tuhlik hadhil isabah, ya Allah, kalau seandainya engkau hancurkan kelompok pasukan Islam ini, la tu'bad fil ard, engkau tidak akan disembah. Ya, ini yang ikut perang itu Rasul, yang ikut perang itu kaum muslimin, ada Abu Bakar, ada Umar. Ya. Ini doa Rasul. Faja'ala yukarriru wa yad'u hatta saqata rida'uhu 'ala mankibihi. Lalu Rasul senantiasa berdoa diulang-ulangi sampai gugur, jatuh gitu loh. Selendang beliau yang ada di pundak. Nah, jadi ada Rasul kadang pakai selendang, ya, rida, selendang. Jadi kalau beliau doa kayak gini, diangkat tangannya kayak gini sampai selendangnya jatuh gitu. Saking tingginya beliau berdoa. Kayak apa pakai selendang? Itu rida. Jadi anak malas aja anak pakainya. Anak itu belum jadi kiai sepuh misalnya kan. Ada rida. Kadang-kadang pakai ke sebagian kalau khutbah di luar yang di tempat-tempat awam kadang-kadang pakai. Itu loh yang sering dipakai Habib itu. Nah, itu namanya rida. Rida yang selendang kan. Itu dipakai sama Rasul sebenarnya. Dipakai sama Rasul, ya. Sebenarnya itu adatnya orang Yaman. Makanya dulu pernah ada Syekh Abdul Malik Hudaidi yang di sini dulu. Ketika beliau anak khutbah, anak pakai itu, pakai sorban, terus anak pakai rida, kata beliau, Masya Allah, Abdurrahman, labista thawb al-Yaman. Kata beliau, engkau pakai baju Yaman ini. Rida, ya. Sampai jatuh ridanya Rasul, saking lamanya beliau berdoa. Faja'a ilaihi Abu Bakar minal khalfi. Lalu Abu Bakar datang dari arah belakang, wa dhammahu ilaihi wa rafa'a ridahu. Diambil sama Abu Bakar, kemudian ditaruhkan lagi. Wa qala lahu, Abu Bakar mengatakan kepada Rasul, kafaka ya Rasulullah munasyadatan li rabbika fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Ya. Kata Abu Bakar, sudah ya Rasulullah, ya. Dalam berdoa ya akhirilah, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan, ya. Akan menunaikan maksudnya apa yang Dia janjikan untukmu, ya. Kafaka ya Rasulullah munasyadatan li rabbika. Cukup ya Rasulullah seruan atau permohonanmu kepada Rabbmu. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka.
Allah akan menunaikan, akan memenuhi janjinya kepadamu. Ya. Jelas? Tadi Rasul sudah mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikan janjimu kepadaku. Allahumma a'tini ma wa'adtani. Ya Allah, berikan apa yang telah engkau berikan, apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Jadi Rasul minta apa? Janji dari Allah Azza wa Jalla untuk memenangkan kaum muslimin. Fanzalallahu subhanahu wa ta'ala hadhil ayat al-karimah. Lalu Allah turunkan ayat yang mulia, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Allah, lalu Allah kabulkan. Istajaba Allah subhanahu wa ta'ala li Nabi alaihi salatu wasallam du'aahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amaddahum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah berikan bantuan kepada kaum muslimin dengan 1000 malaikat berbaris-baris. Wa hakadha anzalallahu alaihim an-nu'as. Demikian juga Allah turunkan kepada mereka an-nu'as. Alladzi azala anhum al-khauf wadh-dha' wal-wajal. Yang dengan sebab nu'as tersebut Allah hilangkan rasa takut, Allah hilangkan rasa kegelisahan yang ada pada mereka. Ngantuk pada saat perang itu nikmat ya. Itu menunjukkan orang kalau bisa ngantuk pada saat perang, itu petanda bahwasannya tenang. Perang kok ngantuk gitu. Di medan tempur orang bisa jihad dan bisa ngantuk, itu adalah anugerah Allah berikan nikmat kepada kaum mukminin berupa rasa kantuk ketika perang Badar. Ya, untuk menunjukkan apa? Tidak perlu takut. Saking tidak takutnya sahabat dengan kaum musyrikin, karena pertolongan sudah datang, mereka sampai terkantuk-kantuk. Orang kalau tidak bisa tidur itu kan banyak pikiran, tidak bisa tidur mereka. Memang gimana mau ngantuk, pikiran pusing terus, banyak yang dibebankan. Ini tertidur. Tapi kalau ngantuk ketika berjihad dalam mencari ilmu, itu musibah. Ya. Bukan itu nikmat tapi musibah. Ingat, jangan antum pakai ini dalil bahwasanya bolehnya ngantuk. Ustaz, kalau di medan jihad ngantuk itu adalah nikmat, berarti medan jihad ilmu juga bagian nikmat. Enggak, itu musibah. Ya. Itu alamah, termasuk tanda-tanda engkau tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Hilang nanti. Wa hakadha anzalallahu alaihimul matar alladzi kana sababan fi tathhiril abdan wal qulub. Wa hakadha a'anahum bitatsbit min indih subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah turunkan hujan, yang mana hujan tersebut merupakan sebab untuk membersihkan badan dan hati, dan juga Allah bantu mereka untuk tetap tegar. Ya. Falhasil annal istighatsah huwa wa hiya talabu izalati syiddah wal kurbah. Kesimpulannya, istighatsah itu adalah meminta untuk dihilangkan kegentingan dan kesusahan. Tu'tabaru ibadatan minal ibadatil jalilah, digolongkan ibadah yang sangat mulia. Ya. Id anna Allah subhanahu wa ta'ala allaqa istijabat ad-du'a bihusuli hadhil istighatsah. Kenapa? Karena Allah azza wa jalla mengikat terkabulkannya doa dengan adanya istighatsah. Fal istighatsah ibadatun minal ibadah, sehingga istighatsah itu adalah ibadah. La yajuzu an tusrafa li ghairillahi fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga istighatsah itu tidak diperbolehkan untuk dipalingkan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampui melainkan hanya Allah azza wajalla. Ka hali haula al-makhdhulin alladziina yatawajjahun ila haula al-mauta wal mughayyabin fil qubur wal luhud. Yaitu seperti kondisi orang-orang yang makhdhulin, orang-orang yang hina, yang rendah, yaitu orang-orang yang berharap kepada mereka-mereka yang sudah mati, orang-orang yang ada di alam kubur, ya, ada di liang lahat. Fayatlubuna minhum al-madad wal walad wa tafrijal qurbat wa ijabat ad-da'awat wa iqalat al-atharat wa nahwi dzalik. Ya. Sehingga mereka minta apa? Minta al-madad, madad, pertolongan, minta bantuan. Sehingga mereka doa, al-madad, madad, 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 madad ya Habibulan. Minta anak juga sama, minta anak ke kuburan wali. Wa tafrijal qurbat, terhilangkannya kesusahan-kesusahan, dikabulkannya doa. Ya. Wa iqalatul asarat, wa nahwi dzalik, minta pemaafan, pengampunan dan yang semisalnya, ya. Wallahu taala maksud. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan, ya, bisa diselesaikan dengan cepat.